wabarakatuh. Baiklah Ustazah semuanya, semoga antum selalu bersemangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Iit pada materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif PB 1, 2, 3. Baiklah Ustazah, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu yang pertama ada matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi, yang kelima gelombang air laut, yang keenam bahan bakar bio. Apa itu Ustazah bahan bakar bio? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, disebut dengan biodiesel yang dapat menggantikan solar. Apa saja tumbuhan berbijinya Ustazah? Ada bunga matahari, daun jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Ada tumbuhan lain seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol yang dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak yang disebut sebagai biogas. Bahan bakar ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak Ustazah, sumber energi alternatif ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Coba anak Ustazah perhatikan peta pikiran Ustazah berikut ini. Nah, yang di tengah-tengahnya anak Ustazah itu kita isikan di situ gagasan pokoknya. Nah, yang kotak di sekelilingnya itu kita isikan gagasan pendukung. Nah, coba anak Ustazah lihat pada kotak pertama paling atas itu bisa kita masukkan di situ matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, pada kotak sebelah kiri itu kita isi angin. Nah, angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, terus lagi ke bawahnya. Itu kita masukkan di situ energi air. Energi air biasanya dimanfaatkan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di kotak berikutnya, Ustazah, di kotak yang bawah itu kita masukkan energi panas bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Nah, di kotak berikutnya kita masukkan gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, pada kotak terakhir Ana Ustazah, itu kita masukkan di situ bahan bakar bio. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Sampai di sini paham Ana Ustazah? Nah, insya Allah paham ya. Nah, minyak jarak tadi ya Ana Ustazah sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Itu biodiesel berasal dari minyak tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Keunggulan dari minyak jarak ini anak ustazah, tanamannya mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Minyak jarak ini juga dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Nah, anak ustazah, penggunaan energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa, Ustazah? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi tersebut. Selain itu, energi alternatif juga dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan pencemaran asap sisa pembakaran minyak bumi dan menyebabkan pemanasan global. Nah, anak ustazah, salah satu cara yang paling bijak dilakukan adalah dengan menghemat energi. Nah, anak ustazah, menghemat energi itu termasuk apa itu? Termasuk hak atau kewajiban? Nah, termasuk kewajiban ya. Nah, yang berikutnya nah ustazah, apa hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi alternatif? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah, hak kita terhadap sumber energi alternatif adalah yang pertama, memperoleh udara segar. Yang kedua, tubuh yang sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu hak kita, nah ustazah. Apa kewajiban kita? Nah, kewajiban kita terhadap sumber energi alternatif yaitu yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Nah, anak ustazah, minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu termasuk sumber daya alam apa, anak ustazah? Nah, termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak ustazah, tadi kita ada membahas tentang sumber energi alternatif angin. Nah, karena adanya sumber energi alternatif angin, permainan apa yang bisa kita mainkan, anak ustazah? Nah, permainan layang-layang. Nah ustazah, ini saya tampilkan cara membuat layang-layang. Nah, ini ya nah ustazah, teks yang menunjukkan sebuah teks petunjuk. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu apa itu teks petunjuk nah ustazah. Nah, teks petunjuk adalah teks yang memberikan panduan dengan baik atau memberikan arahan yang jelas
untuk menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, Ustazah, bagaimana membuat layang-layang? Nah, mari kita amati teks berikut ini. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang itu ada 6 bahan. Yang pertama, kertas koran bekas membentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 40 cm. Yang keempat itu benang wol. Yang kelima gunting. Yang keenam lem. Nah, Ustazah, bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, caranya ada 11 cara. Yaitu yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu dijiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Yang kesembilan, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang kesepuluh, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang kesebelas, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, Ustazah, untuk lebih jelasnya, antum bisa melihat buku tema 2, subtema 3, PB 1. Kalau di buku Ustazah itu halaman 97. Nah, Ustazah, coba perhatikan yang berikutnya. Berikutnya adalah teks petunjuk untuk melakukan percobaan. Nah, energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Nah, Ustazah, coba antum amati gambar berikut ini. Nah, selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi listrik. Nah, pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang lebih kurang 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Nah, antum bisa menggantinya dengan baterai bekas. Dan antum juga bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Nah, coba antum perhatikan baik-baik gambarnya, Ustazah. Nah, di situ kita akan membuat percobaan. Nah, coba Ustazah lihat ini ada kolom laporan kegiatan percobaan. Nah, coba kita isi satu-satu per setiap kolomnya, Ustazah. Ada nama percobaan. Apa nama percobaannya yang akan kita buat? Tentu percobaan baterai jeruk nipis. Nah, tujuan percobaannya apa, Ustazah? Untuk membuktikan bahwa jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Nah,
Apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan coba antum amati gambarnya tadi. Itu ada buah jeruk nipis, terus kabel, terus seng dan tembaga atau uang logam 500, terus lampu LED, terus apa lagi anak ustazah? Ada jepitan. Nah, langkah kerjanya itu yang pertama, siapkan semua bahan dan alat untuk melakukan percobaan. Yang kedua, setiap jeruk ditusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan satu lempeng tembaga uang logam 500 yang berfungsi sebagai kutub positif dalam satu belahan yang sama pada jeruk. Nah, yang berikutnya, lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk. Nah, langkah yang berikutnya, hubungkan dengan lampu LED. Terus, antum amati apakah lampu menyala atau tidak. Nah, ustazah, pada kolom hasil percobaan, setelah dilakukan percobaan, ternyata lampu LED dapat menyala. Energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Nah, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan. Dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis mengeluarkan energi listrik yang membuat lampu menyala. Nah, ustazah, seperti itu laporan kegiatan percobaannya. Nah, yang berikutnya ustazah, pada pertemuan sebelumnya antum sudah dikenalkan dengan lagu Aku Anak Indonesia. Pada lagu ini terdapat irama. Nah, apa itu irama, ustazah? Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Pola irama dalam lagu umumnya ditulis 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8 yang disebut juga dengan birama. Nah, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nah, contohnya tadi ada birama 3/4. Itu memiliki hitungan dalam satu ketukan. Pada lagu Aku Anak Indonesia memiliki birama 4/4. Memiliki 4 hitungan dalam satu ketukan. Coba anak ustazah perhatikan notasi angka berikut ini. Nah, anak ustazah di situ terdapat 2 garis vertikal atau 2 garis lurus yang membatasi angka-angkanya. Itu yang disebut dengan birama. Nah, untuk berapa ketukan dalam satu birama itu bisa kita hitung. Nah, angka 2 1, angka 5 ada juga 1, angka 2 1, terus titik 1. Nah, setiap angka tersebut bernilai 1 ketukan. Jadi dalam satu birama ada 4 ketukan. Nah, anak ustazah, coba perhatikan lagi notasi angka berikut ini. Nah, angka 5 dan angka 4 itu ada garis di atasnya, anak ustazah. Nah, jika antum temukan notasi angka yang seperti ini, itu nilainya adalah 1 ketukan. Jadi, dalam satu birama ini terdapat berapa ketukan, anak ustazah? Nah, angka 5 1,
Angka 4 dan 5 yang pakai garis di atas itu 1 ketukan, 2 ketukan baru kan. Kita tambah lagi angka 4 yang terpisah itu 1 ketukan, 3. Angka 3 1 ketukan. Jadi terdapat 4 ketukan dalam satu birama. Baiklah, Ustazah semuanya.